Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita mencoba membahas tentang leukosit. Ya. Apa itu leukosit? Leukosit adalah sel darah putih. Sel darah putih. Ya. Leukosit adalah sel darah putih. Jadi sel darah putih ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang difungsikan untuk melindungi tubuh itu dari serangan infeksi, virus, dan bakteri. Ya. Ini fungsinya. Jadi leukosit adalah sel darah putih. Sel darah putih itu ialah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang difungsikan untuk melindungi tubuh itu dari serangan infeksi, virus, dan bakteri. Terus pada awalnya ini ya, pada awalnya sel darah putih ini berasal dari sel induk atau sering disebut nanti sel induk ya, sel induk atau sering disebut stem cell. Jadi pada awalnya sel darah putih itu berasal dari sel induk atau stem cell. Stem cell inilah yang berimigrasi ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Ya. Jadi khusus sel darah putih. Khusus sel darah putih itu pematangannya tidak secara langsung di tulang belakang ini, tetapi pematangannya itu bisa di timus, ya, timus atau tulang dada. Terus bisa pematangannya di peredaran darah, bisa pematangannya di peredaran kelenjar getah bening. Terus bisa pematangannya nanti di limpa dan usus. Pematangannya ya. Secara umum leukosit ini bisa kita bagi 5. Tetapi lebih sederhananya nanti kita bagi 2 dulu. Ya. Yang pertama nanti ada granulosit. Di sini ada akronulosit. Granulosit ini nanti bisa dibagi 3. Ada nanti di sini basofil, ada neurofil, ada eosinofil. Akronulosit bisa dibagi 2. Yang pertama nanti ada monosit, terus ada limfosit. Monosit nanti kaitannya ke makrofag. Limfosit ini nanti bisa dibagi 2, limfosit B terus limfosit T, atau sering disebut sel B atau sering disebut sel T. Ya. Udah ya. Biasanya angka leukosit ini sekitar 5.000 sampai 10.000. Angka ini nanti kaitannya sering dikaitkan ke infeksi atau peradangan. Jadi yang namanya infeksi atau peradangan pasti dia bercerita tentang kelembapan.
Jadi kalau kita bercerita tentang kelembapan, maka kelembapan itu nanti ada dua. Ada yang disebut kelembapan bersifat dingin. Ada nanti yang disebut kelembapan bersifat panas. Ini nanti kaitannya ke sini. Jadi kalau kita berbicara tentang leukosit, berarti kita berbicara tentang kelembapan. Baik kelembapan bersifat dingin ataupun kelembapan bersifat panas. Ya. Jadi insya Allah nanti begini. Insya Allah besok atau lusa kita akan bahas ini satu persatu ya. Kita bahas dulu basofil, fungsinya. Fungsi basofil. Terus kita bahas nanti fungsi neurofil. Terus kita bahas fungsi eosinofil. Terus kita bahas fungsi monosit. Terus kita bahas lagi nanti fungsi makrofag. Kita bahas tentang fungsi limfosit. Ya, tetapi insya Allah besok atau lusa mungkin fungsi ini kita tulis saja dulu biar nanti teman-teman bisa memahami fungsinya ya. Karena ini nanti kaitannya sangat erat dengan yang pertama nanti apa? Defisiensi imun atau sering disebut defisiensi imunitas ya. Terus nanti sangat erat juga kaitannya nanti ini ke CD4 atau nanti kaitannya yang berkaitan dengan HIV atau AIDS. Jadi nanti kalau kita berbicara tentang leukosit berarti kita berbicara tentang antibodi di dalam tubuh. Antibodi di dalam tubuh itu kalau di teori barat ya, tetapi nanti kalau di teori holistik ada juga yang sering disebut antibodi. Antibodi di dalam tubuh, ada juga yang sering disebut energi. Antibodi di dalam tubuh ini jenisnya banyak. Bukan satu, ini jenisnya banyak nih. Terus energi itu juga nanti jenisnya banyak. Jadi insya Allah cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kita pagi ini. Besok atau lusa kita akan tulis dulu fungsinya satu persatu. Terus kalau nanti Allah memudahkan lagi baru kita bisa jabarkan tentang penyakitnya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.